Halo Sobat Javanika, kembali lagi dengan saya Skolastika Novena dalam konten Konon Katanya. Konten Konon Katanya kali ini akan membahas tentang Malam Satu Suro. Karena untuk tentang Malam Satu Suro, karena aku tuh nggak pernah ngikutin dan juga kurang tahu, jadinya ya nggak tahu apa-apa sebenarnya tentang Malam Satu Suro. Itu tadi perayaan Satu Suro. Nggak terlalu paham sama Satu Suro, cuma pernah dengar aja. Karena Malam Satu Suro itu kan juga dimana waktu pergantian tahun kalender Islam. Yang tak pikirin dari Malam Satu Suro sih, masih belum tahu maksud dari acara itu untuk apa, cuman yang jelas kalau emang itu udah upacara kebudayaan ya sebaiknya dijalankan dengan baik. Menurut aku itu udah dalam termasuk kebudayaan Jawa ya, yang udah secara turun-temurun dilaksanakan. Jadi kalau menurut aku nggak apa-apa untuk dilakukan. Sempat Bapak kejawen dulu, cuman sekarang udah enggak. Tapi Bapak bukan Jawa, Batak. Babagan wong Jawa ilang Jawane itu salah satunggalipun nggih menika wontenipun adat lan budaya kados dene salah satunggaling jamasan pusaka menika mbok bilih menika mangkih mboten dipun napa nggih generasi penerus mangkih menawi mboten dimangertosi saking wiwit menika niku yang dikhawatirkan nanti budaya ingkang ngaten menika mangke ical. Nggak tahu juga upacara Satu Suro itu tujuannya apa, gitu. Perkenalkan, nama saya Dini Surnovita, panggilannya Dini, umur saya 26 tahun, kesibukan saya sehari-hari sebagai konten kreator. Saya Jos, saya tinggal di Jogja dan pekerjaan saya dalam bidang IT. Aku Yuli, aku dari Purbalingga, sekarang tinggal di Jogja dan kerja sebagai karyawan. Saya Wakil Nur Rohim, saya berdomisili di Purworejo, pekerjaan sebagai penulis freelance. Halo, nama saya Franz dari Jogja, pekerjaan seniman. Malam Satu Suro itu lebih ke Nyai Roro Kidul bukan sih? Oh iya, ya. Atau iya, taunya cuma itu doang, sama mungkin yang kayak keris-keris dibersihin gitu. Nggak terlalu paham sih sama Satu Suro. Malam Satu Suro ini salah satu budaya Jawa yang udah ada secara turun-temurun. Dari aku kecil pun udah ikut serta gitu dalam perayaan Satu Suro ini. Apalagi di daerah saya itu masih termasuk yang percaya sama kejawen, Islam kejawen gitu. Jadi menurut saya memang sudah sepantasnya ada sih gitu, karena kita juga mempercayai kehidupan itu bukan hanya yang terlihat aja. Untuk tentang Malam Satu Suro, karena aku tuh nggak pernah ngikutin dan juga kurang tahu, jadinya ya nggak tahu apa-apa sebenarnya tentang Malam Satu Suro. Kalau menurutku pribadi ya, karena Malam Satu Suro itu kan juga dimana waktu pergantian tahun kalender Islam, dan sekaligus juga kalau di Jawa itu diperingati dengan Malam Satu Suro. Selama ini kan mungkin banyak yang bilang kalau Malam Satu Suro itu malam yang keramat lah, malam dimana ketika para pusaka dibersihkan atau dijamasi dan lain sebagainya. Tapi kalau menurutku pribadi ya seperti layaknya pergantian tahun ya, kita harus bisa memaknai di mana itu adalah sebuah malam yang
biasa, dan ketika banyak perayaan itu bisa dibilang itu hanyalah sebuah simbol atau pengharapan untuk tahun yang sudah berlalu dan kita menyambut dengan gembira untuk tahun yang akan datang. Itu sih, Mbak. Karena aku rumahku itu dekat dengan pantai ya, Mbak, Pantai Congot. Dan dimana dari kecil itu memang perayaan seperti itu sangat-sangat sering dilakukan, dan baru nggak terlalu ramai itu ketika corona kemarin. Jadi ketika di malam satu suro itu kan ke rumahku kebetulan dekat dengan salah satu lokasi yang namanya itu Gunung Lanang, yang dekat dengan bandara yang sekarang Bandara YIA itu. Nah di sana itu ketika malam hari, malam satu suro itu dilakukan sebuah kayak pemetasan wayang semalam suntuk, dan ketika esokan paginya dilakukan upacara larungan di Pantai Congot yang melepas kepala kerbau, gunungan dan lain sebagainya di sana sih. Gitu sih, Mbak. Ada beberapa pantangan ketika malam satu suro. Salah satunya itu adalah dilarang bepergian jauh di malam satu suro itu sendiri, dan juga ketika satu bulan itu kan bulan suro itu kita nggak boleh bikin hajatan tuh, karena takutnya nih kalau yang bepergian takutnya nanti kecelakaan di jalan atau apes. Terus kalau yang untuk hajatan pun kayak nikahan dan sebagainya itu juga takutnya akan mendatangkan malapetaka untuk keluarga gitu loh. Nah kalau menurut Dini sendiri sebagai pribadi ya, menurut Dini mitos-mitos itu masuk akal nggak? Ada masuk akal, ya mungkin masuk akal ya, kan karena aturan itu dibuat mungkin karena sebelumnya udah ada pernah kejadian mungkin, dan peraturan yang itu namanya apa sih, peraturan ya, itu tuh buat orang Jawa apa yang tinggal di Jogja aja sebenarnya, malah anak baru tahu. Kalau menurut aku tentang yang tidak boleh berpergian jauh itu, mungkin karena kalau berpergian jauh kan ini kita lagi sedang merayakan sebuah kebudayaan ataupun acara yang berkaitan dengan keluarga ya. Jadi sewaktu-waktu keluarga minta bantuan apa atau minta tolong apa, itu bisa bantu gitu loh, karena kita kan nggak jauh-jauh. Mungkin menurutku secara logisnya aja kayak gitu. Tapi kalau yang 1 bulan tidak boleh melakukan hajatan apapun itu, saya kurang percayalah. Maksudnya atas dasar apa kita nggak boleh ngelakuin gitu loh. Toh juga kalau ngelakuin kita nggak ada sangkut pautnya sama kalian, nggak merugikan kalian, kenapa nggak boleh gitu. Terkait dengan malam satu suro kan ada beberapa mitos yang banyak dipercaya lah. Yang pertama tadi kan soal ketika malam satu suro kita dilarang untuk keluar atau berpergian ketika malam hari. Terlepas dari ada kaitan dengan hal mistis atau tidak, cuman kalau menurutku sih kita beranggapan bahwa itu sebuah momen di mana kita menyambut atau menutup sekaligus menyambut tahun dengan semisal kayak mungkin kalau orang beragama Islam seperti saya mungkin banyak entah itu berzikir atau melakukan apa istilahnya sholawat dan sebagainya itu di rumah. Nah terkait dengan mitos soal hantu yang atau mungkin makhluk-makhluk halus yang banyak berkeliaran ketika malam satu suro sih, aku antara percaya dan nggak percaya sih Mbak. Cuman karena aku orang Jawa ya aku cuman menghargai, atau bisa dibilang istilahnya wong Jawa aja ilang Jawa nih lah Mbak, cuman gitu sih. Istilah cuman percaya tapi kita mengambil sisi positifnya aja gitu. Kalau dari kepercayaan yang saya dapatkan dari kakek nenek saya, orang tua saya dan lingkungan saya itu memberitahu ketika bulan suro itu kenapa nggak boleh hajatan, karena katanya dalam mitos itu Nyi Roro Kidul, Kanjeng Ratu Roro Kidul itu sedang menantu atau juga sedang hajatan. Jadi kita menghargai acaranya Kanjeng Ratu gitu. Kalau misalnya kita juga nanti mengadakan hajatan, kita takutkan Kanjeng Ratu nanti murka terus meminta tumbal, seperti itu. Yang saya dengar di dalam bulan suro itu sedang ramainya jin dan makhluk-makhluk lain itu berkeliaran, berkunjung gitu. Bahkan di tempat saya itu ada kepercayaan di mana malam satu suro itu
arwah-arwah yang sudah meninggal itu kembali ke rumah untuk mengunjungi keluarganya. Oleh sebab itu disarankan untuk tidak berpergian karena ditakutkan akan terganggu oleh kehadiran makhluk-makhluk astral tersebut. Aku pribadi sih kurang percaya akan ada dimensi astral yang masuk ke sini, karena ya mereka itu nggak tahu waktu gitu loh, mau masuk kapan, mau keluar kapan. Kalau menurut aku ya, dan itu juga kenapa harus dalam waktu itu kalau misalnya bagi yang pada percaya gitu. Jadi ya nggak menurut aku nggak masuk akal sih kayak gitu. Terkait malam satu suro itu lebih kental gaib atau budaya sih, kalau saya pribadi sih lebih ke budaya ya, karena yang tadi sempat saya bilang di awal, ketika malamnya itu dilakukan kayak semacam kesenian, bisa itu kayak karawitan dengan wayang semalam suntuk, dan paginya kita atau mungkin malamnya juga ada kayak semacam kirap yang keliling beteng dan sebagainya, dan ketika pagi dilakukan kayak semacam larungan ke laut dan sebagainya gitu. Itu kalau menurutku lebih ke budaya sih, karena kita melihat sesuatu itu kayak contoh larungan. Larungan itu adalah kita kayak semacam orang yang melakukan semacam ucapan syukur atas nikmat yang diberikan Tuhan, dan lalu dibuatlah upacara larungan itu, dan pada akhirnya pun apa yang dibawa atau katakanlah gunungan-gunungan itu kan akhirnya juga diperebutkan atau untuk warga-warga juga yang menonton sih. Jadi kalau menurutku pribadi lebih ke budaya sih Mbak. Semisal kayak ritual kayak menjamasi pusaka, atau mungkin bisa kayak semacam istilahnya yang berbau dengan supranatural ya Mbak ya. Itu memang ya nggak bisa aku pikir, memang di luar sana pasti banyak seperti itu. Cuman aku belum bisa menjelaskan terlalu jauh karena memang di lingkunganku itu seperti halnya kayak hal seperti itu kayak masih sangat jarang gitu loh. Ya walaupun bapakku sendiri di rumah itu cuma punya keris, punya kayak yang cuma dipajang dan sebagainya. Ketika malam satu suro sih aku nggak melihat orang tuaku atau bapakku melakukan kayak menjamasi dan sebagainya. Mungkin membersihkan itu baik ya, dan nggak cuma di malam satu suro gitu sih. Mungkin banyak orang yang melakukan membersihkan istilahnya kayak keris atau pusaka-pusaka di malam satu suro itu cuman mencari momen sih, kayak mungkin momennya pas satu suro nih mau pergantian tahun, sekalian membersihkan pusaka-pusaka kayak gitu. Ya walaupun sebenarnya membersihkan pusaka itu nggak harus dan nggak tentu di malam satu suro sih, bisa kapanpun selama si orang itu mau dan jika si pusakanya itu memang sudah saatnya untuk dibersihkan. Mitos satu suro yang dilestarikan, karena sampai saat ini aku percaya bahwasannya adanya mitos itu adalah sebuah larangan yang diturunkan secara lisan yang tidak tertulis, yang bertujuan untuk kebaikan. Semisal kayak tadi malam satu suro kamu jangan berpergian jauh, itu mungkin orang zaman dulu atau leluhur-leluhur kita itu pengen istilahnya menyampaikan bahwa ketika malam satu suro kamu itu lebih baik di rumah, kamu menghabiskan waktu dengan entah beribadah kepada Tuhan, entah kamu istilahnya berbaur dengan keluargamu dengan lebih rekat, dalam artian kayak ketika malam satu suro itu kan kebanyakan tanggal merah ya Pak, dan dimana ketika tanggal merah itu kan orang-orang berkumpul dan sebagainya, yang nggak kerja dan sebagainya. Jadi lebih ke istilahnya positifnya sih untuk beribadah atau untuk mengeratkan sebuah ikatan keluarga sih Mbak. Kalau menurut saya sih patut dilestarikan selama tidak melenceng dari kaidah utamanya sih Mbak. Itu sih. Karena kebanyakan kan orang menganggap sebuah mitos itu ketika semua hal dikaitkan dengan gaib, padahal banyak sekali mitos yang ada di tanah Jawa ini yang ketika dibahas dengan gaib maupun tidak gaib itu memang ada bagusnya. Kayak semisal kalau orang Jawa itu bilang ketika makan jangan di depan pintu,
Itu kan banyak yang bilang nanti dikaitkan dengan gaib lah. Padahal secara tafsirnya itu kan ketika kita makan di depan pintu itu kurang etis lah, gitu sih. Ya mungkin melihat salah satu dampak positif maupun negatifnya. Sebagai contoh kayak misalnya ada perayaan seperti ini, terus misalnya ada perayaan malam satu suro, lalu ada orang yang ku kenal atau mungkin aku melihat sendiri ada orang yang menyalahi pantangan tersebut seperti tadi, ada orang yang berpergian jauh maupun merayakan sebuah hajatan. Nah kalau semisal dia menyalahi pantangan tersebut namun tidak terjadi apa-apa, yaitu merubah pandangan saya, berarti emang ini semuanya itu ya cuma omong kosong gitu. Tapi kalau dengan adanya pantangan tersebut terus mereka melarang dan mereka selalu mendapatkan hal negatifnya seperti tadi, nggak boleh berpergian jauh, terus banyak yang melarang, terus banyak yang kecelakaan. Nah, itu mungkin saya akan lebih percaya sedikit. Harus dilestarikan karena udah erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat juga gitu. Jadi kalau misalnya nanti nggak dilestarikan, takutnya akan hilang tergerus zaman. Terus juga acara-acara seperti itu menurut saya bagus karena kita jadi bisa bersosialisasi dengan masyarakat gitu, dengan tetangga yang tadinya mungkin sibuk bekerja. Ketika ada perayaan seperti itu, kita jadi bisa bersosialisasi lagi gitu untuk mempererat tali persaudaraan. Seperti itu, Kak. Oke. Nah, kalau Yuli sendiri sebagai perantau ya, bagaimana cara Yuli untuk menjaga warisan budaya ini? Agar tidak hilang ya, mungkin bisa ikut serta ya di tempat yang saat ini kita tinggali gitu. Kayak tahun lalu mungkin kan ada kirab juga, ya saya ikut melihat gitu prosesinya. Ya mungkin kalau misalnya ada larangan atau ada aturan diikutin, cuma kalau suruh melaksanakan ritualnya mungkin kayak aku enggak gitu. Mitos-mitosnya. Untuk aku sendiri sih kayaknya nggak bakal berubah. Cuman ya udah menghargai aja kalau emang udah budayanya seperti itu, kepercayaannya seperti itu, asal tidak mengganggu yang tidak percaya. Ada kepada kalangan muda kami mohon nantinya bisa memahami dan bisa mengerti dari makna tentang spiritual dan tentang tempat-tempat yang disakralkan dan bisa memahami tentang arti kata kita tasakuran, syukuran, sedekah dan lain sebagainya. Dan kami mohon generasi penerus nanti bisa melaksanakan seperti yang sudah dilaksanakan dengan nenek moyang dan sampai kita bersama. Dari perbincangan dengan beberapa partisipan barusan, ternyata ada beberapa yang memang sudah memahami makna sakral dari malam satu suro, namun beberapa ada yang baru tahu, bahkan tidak ambil pusing tentang itu. Namun, kita mendapatkan sisi baik bahwa mereka semua sepakat untuk melestarikan malam satu suro ini dengan nilai kebudayaannya. Lalu, bagaimana dengan Sobat Javanika? Bagaimana kalian melestarikan nilai budaya yang ada di sekitar kalian?